Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih area udah menunggu live ke-9 karena video live ke-7 dan ke-8 sudah ada di Om Deddy. Ini ke-9 dan live ke-9 itu adalah serial dari 10 live ya. 2 episode terakhir ini akan digunakan untuk respon dan solusi akhir. Ini saya eh, jujur capek banget ya, 3 hari terakhir nih, 4 hari nih man, ini bener-bener riwa-riwi di lapangan buat gerakan yang razia perut lapar, menyiapkan donasi makanan, bantuin parekraf untuk menyiapkan UMKM di daerah yang terdampak, terus juga bantuin teman-teman dokter yang kekurangan APD sampai sekarang masih beberapa. Hari ini jujur pembahasannya lumayan berat, jadi lebih ke solusi. Pertama adalah saya tertarik untuk membahas mengenai respon Pak Muldoko dan KSP. Jadi kemarin kalau nggak salah KSP, Pak Muldoko dan Pak Ganjar membuat statement mengenai kematian pasien COVID. Adapun statement itu langsung dilakukan atau diberikan respon oleh Persi, yaitu Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Ini berikut saya berikan responnya. Jadi biar kawan-kawan tahu. Jadi sebelum ini kita akan tahu ya responnya. Jadi biar kalian tahu sebenarnya, biar kalian berpikir apa sih yang terjadi gitu. Nih, saya bacakan. Nanti bisa dilihat di capture. Saya bacakan dulu. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Indonesian Hospital Association. Pernyataan publik Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, atas pemberitaan yang menuduh rumah sakit mengcovidkan pasien. Ini adalah respon dari Persi terkait pemberitaan isu dan sekaligus menjawab yang sebuah statement yang dilampirkan oleh Pak Muldoko kemarin. Jadi saya akan melihat membahasnya nanti. Sehubungan dengan kembali maraknya pemberitaan yang menggiring persepsi dan opini publik seolah-olah rumah sakit mengcovidkan pasien, Persi sangat perlu menyampaikan tanggapan dan klarifikasi. Saya kira klarifikasi untuk saya doang atau YouTuber, ternyata Persi juga buat. 1. Persi berkomitmen dan senantiasa mendukung upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 dan pasien umum yang membutuhkan. Poin kedua, Persi melalui rumah sakit anggotanya secara penuh kesadaran memenuhi tanggung jawabnya untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat baik pasien COVID-19 dan COVID-19 dengan segala risiko tinggi dan pada berbagai aspek baik kesehatan maupun kesehatan. Gila, panjang. Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, rumah sakit ini di bold, memegang teguh dan melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan dan pihak berwenang lainnya. Poin nomor 4. Ntar sabar. Dalam hal manajemen klinis dan tata laksana jenazah, rumah sakit berpedoman. Oke, ini intinya. Rumah sakit berpedoman, ini pembelaannya, yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Terakhir, revisi kelima yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan tersebut nomor HK-01.07/ Menkes garing 413/2020. Saya kira 212. Kapak Wiro Sableng.
tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Disease P2P. 1. A. Diatur status pasien COVID-19 yaitu suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. 4B. Kasus probable merupakan kasus suspek dengan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut berat atau ARDS atau acute respiratory distress syndrome atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium. C. Dalam hal kasus probable dan konfirmasi meninggal dunia, pemulasaran jenazah diberlakukan tak laksana COVID. Ini saya ulang. Nih, rumah sakit berpedoman dari keputusan Kementerian Kesehatan Menkes 413/2020. Keputusan Kementerian Kesehatan ini 1. Diatur status pasien, oke lah. 2. Kasus probable merupakan kasus suspek ISPA berat atau RDS, jadi ada gejala atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID tapi belum ada RT-PCR, jadi swabnya belum dilakuin tapi gejalanya ada. Dalam hal ini, pasien kasus probable, jadi kasus probable dan konfirmasi meninggal dunia, semua pemulasaran jenazah diberlakukan tak laksana COVID. Jadi kalau dari suratnya Persi separuh ini, kayak, bos, aku itu menguburkan jenazah berdasarkan keputusan Menkes. Adapun keputusan Menkes itu bilang, kalau status pasien COVID kui ono suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Nah, kasus probable itu adalah kasus dengan gejala ISPA yang berat, dengan gambaran klinis ini yakin banget COVID, tapi belum ada swab, dan konfirmasi meninggal dunia. Kalau semua orang yang meninggal dunia, dalam artian gejala klinis yang mirip COVID, tapi belum swab, dalam keputusan Menkes ini harus dikuburkan sesuai tata laksana COVID. Jadi si Persi membela dirinya kayak gitu. Persi kan kemarin ada statement mengcovidkan. Ini saya dua belah pihak nih ya. Jadi kita nanti habis ini kita bahas. Persi ini mengatakan bahwa ini surat nih bahwa loh kami ini ngubur berdasarkan peraturan ketetapan keputusan Kementerian Kesehatan. Lah kami sudah ngubur berdasarkan keputusan menterimu, kok kami yang ditegur tuh. Nah poin 5 ini paling penting juga. Dalam hal mengajukan klaim pembayaran. Dengerin ya. Dalam hal mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan pasien COVID-19, rumah sakit senantiasa dan didasarkan memang harus mematuhi ketentuan keputusan menteri. Jadi kelihatan Persi ini melemparkan ke, loh kami ngikutin keputusan Menteri Kesehatan. Nomor HK 01.07 Menkes /446/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan penyakit infeksi emerging tertentu bagi RS yang melanggarkan pokoknya pelayanan COVID-19 ditanggung. Ini cara klaimnya. Cara klaim ada 5A. Pengajuan klaim pasien COVID-19 harus dibuktikan dengan asesmen klinis, penilaian klinis, resume medis, RM atau rekam medik, pemeriksaan lab, dan data dukung lainnya. B. Rumah sakit yang memberikan pelayanan tidak sesuai tata kelola pelayanan diatur, tidak akan diberikan penggantian biaya pelayanan COVID-19. 3. Metode pembayaran klaim pasien COVID-19, pelayanan yang diberikan dan maksimal lama perawatan ditentukan menggunakan tarif inasi biji, ini tarifnya BPJS, dan tarif per hari, ini sudah ditentuin inasi biji. Rumah sakit, poin D, mengajukan klaim pembayaran ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada Dinkes setempat dan diverifikasi oleh BPJS. Jika terjadi ketidaksesuaian atau disput, dilakukan penyelesaian oleh tim yang dibentuk oleh Menkes. E. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengajuan dan pembayaran klaim ini dilakukan bersama-sama oleh Kemenkes, BNPB, BPPKP, Dinkes Provinsi, dan Dinas Kabupaten atau Kota. 6. Ini paling penting juga. Adapun pernyataan atau tanggapan yang tidak disertai fakta,
terbukti atau tidak terbukti kebenarannya dalam membangun persepsi keliru atau menggiring opini seolah-olah RS melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau fraud. Persepsi keliru ini menghasilkan misinformasi yang merugikan pelayanan RS. Jika ini benar nih, ini poin pentingnya ya, ini tolong ya. Jika benar dan dapat dibuktikan secara sah, Persi sangat mendukung pemberian sanksi terhadap oknum petugas atau institusi RS yang melakukan kecurangan dengan mengcovidkan pasien. Jadi kalau dari sini sebenarnya adalah, nih saya lihatkan ya, saya lihatkan, nih, jadi tolong di capture, dilihat dulu baik-baik, ya, dilihat, nih, jadi Persi kan kemarin kan ada isu bahwa mengcovidkan, terus kan Pak Muldoko melalui KSP dan Pak Ganjar bilang, buat rumah sakit tolong dong, apa-apa kalau mati jangan COVID. Nah, di sini Persi bilang, lah yang buat keputusan itu Kemenkes. Kemenkes tuh bilang, kalau di kasus probable, jadi kalau gejalanya berat mirip COVID, atau meninggal mirip COVID, tapi swabnya belum keluar, itu disuruh dikubur dalam sesuai dengan COVID. Nah, kalau tidak dikubur dengan sesuai ini, maka nggak bisa. Nah ini COVID-nya nggak gratis, pasien suruh bayar sendiri. Jadi ribet di sininya bos. Di satu sisi peraturan suruh yang probable, di satu sisi pasien ngiranya di-COVID-kan. Nah, di sini kita lihat ya, ada plus minusnya. Oh, sama satu lagi, ini statementnya Persi yang paling keren sih menurutku. Jadi Persi mengatakan kalau ada bukti, jadi dia bilang kalau ada bukti, nih, kalau ada bukti, jika benar dan dapat dibuktikan secara sah, Persi sangat mendukung pemberian sanksi terhadap oknum petugas dan institusi rumah sakit yang melakukan kecurangan dengan mengcovidkan pasien. Nah, jadi sebenarnya rumah sakit juga pengen tahu. Jadi isunya gini, Bor. Kemarin kan dikatakan ya, ini saya menganalisa. Ini terjadi namanya miskomunikasi dan yang mengakibatkan mispersepsi pada publik. Jadi kesannya kayak gini. Pak Muldoko bilang kemarin viral, "Weh, rumah sakit nek mati ojo apa-apa COVID." Ini kan, nah Persi bilang, "Lo ayo, kalau memang ada yang mengcovidkan, sebut no rumah sakitnya, datane ngendi. Gak apa-apa, kalau memang ada yang terbukti, aku dukung sanksine. Tapi kalau melemparkan statement yang memang gak jelas ini siapa, aku sing mumet." Jadi di sini pelajaran berharganya adalah, satu, kita rakyat boleh mengadukan ke Persi kalau diduga ada oknum yang mengcovidkan. Paham? Jadi sebenarnya ya rumah sakit gak bela diri juga. Pak Muldoko juga melemparkan opini ya gak salah juga. Ini adalah pentingnya komunikasi publik. Jadi harusnya kalau kita menuduh, contoh, rumah sakit A mengcovidkan, itu harus jelas. Rumah sakitnya mana yang mengcovidkan, ada bukti rekaman atau buktinya enggak. Dan ternyata rumah sakit bilang, kalau Persi bilang, kalau ada oknum yang sengaja fraud, itu tadi lihat ya, nggak apa-apa, didukung sanksi. Jadi sebenarnya nggak membela juga. Kalau ada rumah sakit yang mengcovidkan, Persi mendukung. Paham? Jadi di sini kita lihat gimana penanganan COVID mau sukses kalau statementnya aja saling bantah di media sosial. Ya, ini ada lagi. Saya lihat ini broadcastan dari teman-teman kawan-kawan dokter. Saya lihat.
Mana nih? Bentar ya. Tuh. Ini adalah komen Dr. Tonang terkait statement Cak Muldoko. Share dari postingan Dr. Tonang Dwi Ardianto. Dimensi pernyataan Bapak Muldoko ini tidak hanya soal dunia, tapi sampai ke akhirat. Bermain-main dengan soal kematian itu sungguh luar biasa. Jika memang ada dari kami yang melanggar, sungguh kami sangat mendukung untuk segera ditindak. Tapi tahukah Bapak, harga yang termahal yang harus dibayar dengan pernyataan Bapak Muldoko adalah trust. Jadi di sini kita lihat ya, ini kayaknya selek nih. Kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Setiap hari kita berjuang membangun trust. Dari Maret, runtuh sekejap dengan pernyataan tidak bijak. Pak, kami ini menguburkan dan mendiagnosa berdasarkan pedoman Kemenkes, Pak. Dengan dasar dari itu, semua pasien yang meninggal di RS kami hanya 22% yang menjalani prosedur COVID, Pak. Artinya, kami tidak gegabah, Pak. Hati-hati karena sedang pandemi, resiko penularan harus dihindari. Tapi juga tidak gegabah, apalagi serakah. Ketentuan dalam regulasi saat ini, bila ada pasien yang datang dalam keadaan meninggal di RS, harus ditelusuri. Nah, ini ternyata terjelas, kawan-kawan semua, bahwa ternyata Persi itu, lihat ya, ketentuan dalam regulasinya dari Kementerian Kesehatan. Jadi harusnya yang jawab Pak Terawan ini. Maaf. Ketentuan dalam regulasi sampai saat ini, bila ada pasien yang datang dalam keadaan meninggal di RS, harus ditelusuri. Jika ada bukti meninggalnya karena kecelakaan, maka dikeluarkan dari status kematian COVID. Ini serius, ini penting banget nih. Ini Persi nih. Tapi, bila tidak ada yang bisa membuktikan penyebab lain, ketentuan di Kemenkes mengatakan, sekali lagi, ketentuan di Kemenkes mengatakan, ambil swabnya, proses pemakaman secara COVID. Kalau nanti hasil PCR sudah jadi, laporkan ke Dinkes untuk ditetapkan. Lah kan lucu, bro. Hakim piye plot twist, bro. Jebol rumah sakit bergerak berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi mungkin Pak Muldoko diskusinya mending sama Pak Terawan. Karena dari sini Pak Tonang mengatakan, Dr. Tonang, ketentuan dalam regulasi, sekali lagi, bila ada pasien yang meninggal ke RS, dadakannya meninggal duluan, harus ditelusuri. Kalau meninggalnya kecelakaan, statusnya bukan COVID. Kalau tidak ada penyebab lain yang bisa membuktikan dia meninggalnya, harus diambil swabnya. Lalu pemakaman secara COVID. Pantas, bro, semua orang meninggal yang nggak kebukti kecelakaan harus diswab. Ini presidennya RS pun ternyata pakai SOP. Bah, plot twist, bro. That's it, plot twist. Bila ada bukti, sekali lagi saya ulang, nih terus habis itu hasil PCR diterapkan, sudah jadi, laporkan ke Dinkes. Pak Muldoko, ini surat dari Dr. Tonang ya, bukan saya. Jadi saya bacain ini internal ini. Saya bacain, keren kan, internal saya dapat. Apakah semua pasien yang meninggal sebelum PCR itu positif? Ya enggak. Ada yang terbukti negatif, ada yang terbukti positif. Mengapa harus dianggap positif sehingga dimakamkan secara COVID?
karena menghindari resiko. Diambil resiko terkecil dari sisi penularan. Pak Muldoko, tapi bila memang pemerintah menghendaki sebaliknya, ya monggo, karena kami pelaksana. Semua yang belum terbukti positif dianggap negatif, dimakankan biasa. Rumah sakit akan tetap melakukan standar hati-hati DRS. Selebihnya kami serahkan ke keluarga. Apa adanya, kami siap melaksanakan bila Bapak mengubah ketentuan regulasinya. Bro, kalau mau pemerintah demikian, ya regulasinya dong yang diperbaiki. Lah regulasinya nggak diperbaiki, kok RS yang disalahkan, malah dianggap mencari untung. Lebih jauh lagi, Pak, proses pengajuan klaim itu yang COVID gratis kan ada proses verifikasinya. BPJS diberi tugas khusus. Bila ada yang lolos klaim dan datanya tidak benar, berarti ada yang harus dijernihkan juga dong dari verifikatornya. Jangan salah, proses verifikasi itu ketat. Saat ini 60% ajuan yang klaim yang lolos verifikasi. Kalau nggak lolos RS ya nggak nerima apa-apa. Singkatnya gini Pak Muldoko, gunakan pedoman Kemenkes. Tunjuk hidung, ambil tindakan terhadap melanggar. Kami dukung penuh. Tapi jangan gegabah membuat pernyataan. Karena sejatinya kami bergerak berdasarkan regulasi yang dibuat Kemenkes. Kasihan pada yang tetap tulus dan profesional. Sumber, Mangga, Dr. Tonang, 3 Oktober 2020, terkait info Pak Muldoko, rumah sakit jangan semua mengcovidkan. Berikut adalah capturean Pak Tonang. Malah jejak kasus. Maaf, tadi postingan rahasia. Jadi, terkait ini kita tahu ternyata di atas ora kompak. Sudah kan? Sudah kan? Berarti isu mengcovidkan RS, ternyata RS bergerak berdasarkan pedoman. Pedoman dari Kementerian Kesehatan yang sudah saya share di awal. Kalau meninggal dadakan, satu-satunya yang tidak diswab itu kecelakaan. Kalau tidak terbukti meninggalnya nggak jelas kenapa, harus diswab dan harus dimakamkan secara COVID. Itu regulasi. Persi bilang, kalau kamu emang jangan semua apa-apa dimakamkan COVID, ayo regulasinya diubah. Soalnya kalau regulasi nggak diubah, pasien gratis yang nalangi RS. Jadi ini semua ternyata terkait regulasi. Lucu bro. Iki lucu banget. Sumpah. Iki sing gawe regulasi adalah Menkes. Kemenkes. Regulasi ini nek meninggal kabeh, jika tidak terbukti kecelakaan tetap harus di PCR. Terus dimakamkan secara COVID. RS bergerak berdasarkan regulasi. Isu muncul, pasien tanya, bapakku meninggal, udah karena COVID kok mbok COVID kan? RS bilang, akhirnya regulasinya mbak. Timbul isu meng-COVID kan? Pak Muldoko dan KSP bilang, rumah sakit jangan meng-COVID kan? Rumah sakit membela. Lah aku sing ngongkon nih Kemenkes kok. Loh kok aku sing mbok salahke? Oke, kalau memang ada yang meng-COVID kan, buktikan, tak dukung sanksine. Tapi kalau memang nggak bisa buktikan, ya jangan statement, karena regulasi mungkin sing gawe yo Kemenkes, RS pelaksana. Lucu bro. Jadi menurut saya mungkin harusnya Kemenkes yang klarifikasi sebaiknya. Karena ini kalau dilihat publik nggak etis. Lucu.
Karena publik nggak tahu apa-apa. Saya sebagai relawan dokter dan orang awam, let's say kita masyarakat, mumet lemoco. Mumet, ora kompak. Gelut. Sumpah. Sing gawe regulasi sapa? Sing negur sapa? Sing komplain sapa? Yang buat regulasi kan jelas. Siapa? Persi tadi sudah bilang. Saya capture nanti saya share di feed. Mengatakan, oke, nek memang semua jenazah COVID dianggap negatif, lah ya ayo aku rapopo. Keluarga tak serahke langsung. Tidak perlu pakai hasmat-hasmatan. Tapi regulasi ini ubahan. Ojo aku sing mbok salahke. Berikut kata Pak Dokter Tonang. Harusnya di sini yang klarifikasi adalah Kementerian Kesehatan. Bukan Persi. Bukan ID. Lah karena yang buat regulasi adalah mereka. Sekarang masyarakat harus tahu. Kita mumet. Ora kompak. Kalau memang RS mengcovidkan, mereka siap disanksi. Tadi sudah baca. Siap disanksi. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan dan pengen sistemnya diubah, ubahlah regulasi. Seharusnya Pak Muldoko mengkritik Kemenkes. Karena regulasinya di Kemenkes semua. Kalau rumah sakit membuat tindakan di luar regulasi, maka rumah sakit yang akan kena sanksi. Jadi ini pusing. Siapa yang benar, siapa yang salah, rakyat gak tahu. Gimana kita mau menang melawan COVID kalau misalkan antar instansi gak ngerti regulasi? Jadi, saran saya buat yang terhormat para pemerintah, mungkin kalau bisa Kemenkes diberikan waktu vlog podcast di Deddy Corbuzier untuk klarifikasi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Rakyat bertanya, Kemenkes menjawab. Jangan didiamin. Mumet. Ngerti mumet? Pusing. Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini pusing. Kita kemarin sudah nyalain RS. RS-nya bilang, nah ini regulasi. Nah sekarang ternyata Kemenkes lagi. Saran saya, Kemenkes masuk aja vlognya Deddy Corbuzier untuk klarifikasi. Ini nendak mumet. Nah, sampai KSP aja statement gitu. Pada regulasi dari Kemenkes. Mumet. Tahu pusing. Dokternya aja pusing, apalagi rakyatnya. Mumet. Kalau Pak Kemenkes tidak mau ke mata Najwa, gak apa-apa. Saran saya ke Deddy Corbuzier. Om Deddy ki netral. Mending Pak Terawan dan teman-temannya di Kemenkes. Saran saya, tolong datang ke Deddy Corbuzier mengenai isu mengcovidkan pasien. Nek mumet. Pusing saya. Kenapa saya pusing? Lah ini berantem sendiri. Lucu, ternyata selama ini kawan-kawan, semua orang meninggal di yang dadaan, yang penyebabnya nggak jelas, harus diswab. Itu berdasarkan regulasi. Yang ngomong Pak Dokter Tonang dan Persi. Lah mereka ada bukti bro. Jebol regulasi bro. Regulasi nih Kemenkes. Nanti saya share. Ini adalah epic comeback. Liverpool. Epic comeback. Saya sarankan sekali lagi untuk Kemenkes harap membuat video klarifikasi terkait isu-isu di publik. Jangan didiamkan. Karena ini soal akhirat. Membohongi kematian, hukumnya akhirat bro. Neraka. Ngerti bro? Jadi, ternyata teman-teman, ini adalah epic comeback. Jebol rumah sakit memakamkan berdasarkan regulasi. Bosku, retet ke regulasi.
Padahal regulasinya dibuat oleh Kemenkes. Jadi Kemenkes sepatutnya dan seharusnya menjawab tuduhan mengcovidkan. Karena regulasinya sing gawe yo wong-wongane. Di sini rumah sakit sekali lagi siap untuk memakamkan secara normal jika regulasinya dirubah. Oke, kita sebagai dokter, nakes, dan relawan teman-teman sekalian di lapangan, kita angkat hormat. Berarti Persi siap mendukung kalau ada rumah sakit yang mengcovidkan. Dan kedua, siap memakamkan dengan cara normal. Asalkan regulasinya dirubah. Siapa lu nyuruh-nyuruh Kemenkes? Orang awam. Nape? Demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Dan wakil rakyat itu dari kami. Masa kita nggak berhak meminta klarifikasi? Kamu nggak kasihan sama nakes, sama rakyat? Pusing di lapangan. Pusing ini. Yang satu makamin orang berdasarkan regulasi, yang satu nuduh ini dikonfitkan, yang satu mumet karena isu lihat paranoid, yang satu mumet ramangan. Kok ra oleh? Isu pertama selesai. Ini pesan saya dapat internal dari Persi dan Dr. Tonang. Isu kedua, tempat hiburan. Isu ini merupakan jawaban untuk teman-teman pemilik tempat hiburan dan kafe. Sebelumnya, mari kita dengarkan musik-musiknya yang terbaru dari Anji. Bandnya namanya Sukamaju. Judulnya dibungkam. Lucu ya. Sukamaju. Takkan padam. Dengarkan dulu lagu Sukamaju. Liriknya cocok. Versa Anji. Hormat, dengarkan dulu. Cocok untuk tempat hiburan. Biar semangat. Jadi begini, saran saya, perjuangan tuh nggak akan pernah padam. Selama kita bernarasi mempunyai bukti, kita nggak boleh takut. Paham? Saya nggak buat kegaduhan. Saya cuma menyampaikan aspirasi orang bawah. Karena saya sudah nating tulus di dunia ini, bos. Buat harap dibungkus, dibungkam, dibuang, ra urusan. Gak urusan. Yang penting bersuara dulu. Nomor 2.
untuk tempat hiburan. Pertama, mas-mas yang punya tempat hiburan, kami tahu Anda butuh makan. Jadi gini mas, yang nyuruh razia itu bukan saya, tapi emang regulasi. Paham mas? Nah, yang dirazia awal mula itu warteg dan PKL. Nah, warteg PKL ini razianya keras mas, galak. Kursinya dibungkus, dibuang, digergaji, dibentak. Maka PKL dan warteg berteriak, "Lah kok aku tok sing dirazia? Aku tuh buka cuman 4 jam. Ramene yo ra sepiro. Kok aku tok? Kok cuman saya saja?" Maka bergeraklah ke tempat hiburan. Jadi kalau kalian mau marah, Anda berani nggak nyalain orang lapangan? Atau pekerja PKL? Atau warteg? Rawani itu? Nah, makanya saya kasih solusi nih. Tempat hiburan itu kan butuh makan. Maka solusinya, kalian boleh buka asal pemiliknya menerapkan tips-tips berikut ini. Tips ini silakan direkam dan ditiru. Untuk tempat hiburan, kafe, restoran, lounge, klub, diskotek, dangdutan. Arpu, pokoknya tipsnya kayak gini. Yang pertama, kalian buat survei barcode mirip e-hack. Apa itu e-hack? Download toh. Terus kalian buat dalam format Google Doc atau Google Sheet. Terus dibentuk barcode, ditempel di pintu masuk. Semua customer yang mau masuk tempat hiburan wajib scan barcode tersebut. Ngisi survei, bos, saya sanggup 8.500 orang. Kalau kalian pengen tahu barcode-nya kayak apa, bisa email saya bagi gratis. Pak mas, mbak yang punya tempat hiburan di Jabodetabek dan sekitarnya dan Bandung, Bekasi yang marah-marah kemarin. Barcode ini ditempel di pintu masuk, isinya survei. Jadi kalian nanti menyetorkan data ke Dinas Kesehatan. Data ini emas, bro. Jadi data ini berisi seperti e-hack. Dari mana? Sehat gak? Nah, data ini disebut survei. Dan data mentah ini bisa digunakan untuk penelitian kualitatif. Jadi bermanfaat, mas. Barcode-nya dibuat. Halo Kak Devina Ciputri, yang didenda nanti DM saya aja. Pengen tahu saya. Nah, kedua, tolong siapkan 2 petugas security di depan untuk termogan. Termogannya termogan yang medis, jangan termogan logam, bro. Setelah itu, tolong nomor 3, buat flyer. Buat flyer atau X-banner kuota awal 500 piece misal. Kuota selama pandemi 250 piece. Paham mas? Jadi kalian owner kalau mau ngatur jaga jarak kan angel. Yang ngaturnya lewat kuota mas. Jangan mau enak sendiri. Kalau kalian mau masukin kuota blong-blongan, itu PKL, pasar, sama warteg ngamuk mas. Karena kita juga digusur dan dirazia. Sama-sama enak mas. Kuotanya tolong dimaksimalkan. Ya, jadi misal awalnya 500, sekarang jadi 250. Ditulis gede mas di depan. Jadi ingat, nomor 1, barcode survei mirip e-hack. 2, termogan. Ketiga adalah kuota maksimal separuh dari total mas. Jangan kita datang terus. Itu contoh yang kemarin viral-viral. Yang broker kopi. Gara-gara video TikTok. Itu wali kota Bekasi jadi jam malam. Yang salah bukan Satgasnya mas, tapi video TikToknya. Paham mas? Jadi kemarin video TikTok itu viral mas sampai Satgas pusat.
Jadinya Pak Walcott malah buat jam malam gara-gara video TikTokmu, Mas. Lah saya ngerekam kan pengunjungmu. Nah itulah akibatnya. Nah ini contoh termogan medis. Iki murah. Ya, jangan pakai termogan logam. Ini termogan medis yang ngatur security depan. Suhu normal itu 36,5 sampai 37,5. Nek di atas 37,5 kon minggat, kon mulai. Paham, Mas? Nah, terus kota maksimal separuh, Mas. Nah, yang nomor 4, kalau bisa, Mas, yang masuk kalau nggak bawa masker, sampean kasih masker. Gitu, Mas. Jadi ada 4 syarat supaya kalian nggak kena razia, terutama di Jawa Barat. Kalau di Jakarta, Pak Anies lagi PSBB, jadi boro-boro buka, tutup. Ya. 4. 1. Buat barcode mirip EHAK. Contoh, ya. Nomor 2. Termogan pakai security pakai termogan 2 orang. Jadi setelah ngisi barcode di termogan. Nomor 3, tulis kuota maksimal, ya. Ada checker in, ada checker out. Yang ngurus itu adalah manajernya. Nomor 4, yang nggak pakai masker sampean kasih, Mas. Contoh, broker yang kemarin kena, kasih masker lah, merek broker. Gak harus SNI rapopo, penting masker kain. Paham, Mas? Nah, kalau udah 4 gini, enak, Mas. Kita juga gak repot-repot disuruh sana sini untuk razia. Kami juga sebenarnya capek juga, Mas, razia, Mas. Wes kon edukasi, razia, riwa-riwi. Ya, jadi sama-sama enak. Musisi jalanan dan musisi indie bisa main dengan enak. Pengunjung nyaman tanpa razia dan grebek. Owner juga tenang, pegawai nyaman, saya juga enak. Nah terus, Mas, tolong buat pengunjung. Kalau misal kalian tahu kafenya melanggar, buat diingatkan, jangan diviral-viralin. Itu namanya SJW, mumet. Kowe ngerti? Gara-gara video TikTok yang viral kemarin soal broker coffee, itu satu kota ditutup jam malam gara-gara satu video. Jadi dipikirkan ini. Jangan cuma ngincer viral. Saya yang viral aja pusing. Saya nggak butuh viral. Saya butuhnya membantu sesama. Jadi, Mas Bro, kalau kalian pengunjung tahu ownernya nggak patuh, dibilangin. Jangan diviralin di TikTok. Mumet. Kowe ngerti sing mumet? Sakota, Bro. Tahu gak? Gara-gara video TikTok 1 biji viral yang dinanggung 1 kota. Itu yang viralin 1 TikTok tuh mau saya cari tuh lama-lama. Saya cuman bilang, kamu itu ketika di tempat sudah tahu melanggar, kok ownernya nggak dibilangin, malah viralin. Kalau sudah tahu salah, itu ditegur, jangan diviral-viralin. Kamu nggak mau dapat apa, 1 kota yang nanggung. Tahu gak? Poin nomor 3, soal Liga 1 dan Liga 2. Jadi gini, Mas, Liga 1 dan Liga 2 awal mula itu sudah mendapatkan rekomendasi dari BNPB. Saya kasih beritanya. Ini berikut berita dari bola.com. Saya cek. Jadi kalian tahu, ya. Kalian tahu. Nih. Shopee Liga 1 2020 mendapatkan rekomendasi BNPB. Pelatih Persebaya tekankan pentingnya rekomendasi. Nah, tapi Mas, yang nggak ngizinin itu
polisi. Paham? Pak, polisi, saya nggak akan dijemput loh Pak. Saya cuman dari berita nih. Nih, baca sendiri. PSSI dapatkan rekomendasi BNPB, tinggal izin dari kepolisian. Polisi ini ra ngijinke. Karena Pak polisi nganggapnya COVID belum aman. Katanya karena ini. Jadi kemarin Pak polisi mengajukan alasan salah satunya pemain Persebaya positif. Saya sudah cek jurnal-jurnal yang mengatakan di CDC sejatinya kalau Liga Sepak Bola mau dijalankan, jurnal CDC ini mengatakan boleh-boleh saja asal dilaksanakan di satu tempat dan di swab rutin. Pemain dan pelatih sebenarnya nggak keberatan. Jadi silakan kawan-kawan tanyakan ke Pak polisi, kok nggak dikasih izin? Jangan tanya ke saya. Yang soal tadi isu di COVID kan, yang jawab Kemenkes. Ya, Persis sudah bilang, rumah sakit sudah bilang, regulasi pemakaman itu dari regulasi Kemenkes. Nomor 2, untuk tempat hiburan, saya sudah kasih tipsnya. Monggo kalau mau buka atau warteg diikutin. Kalau masih bingung, silakan email, pencet email Tirta Cipeng Bisnis. Saya free-kan, kalian mau tanya apapun, saya jawab itu tempat hiburan dan restoran yang mau buka sesuai protokol. Nomor 3, soal Liga 1, BNPB sudah ngasih yang nggak ngizinin Pak polisi. Jadi kalau kamu mau tanya, silakan tanyain ke Kadif Humas Polri, kenapa kok nggak dikasih izin? Bukan tanya ke saya. Mungkin mereka ada pertimbangan. Sudah jelas toh Mas? Sekarang saya ngeteh dulu. Panas cuk. Nomor berikutnya, saya sarankan buat kawan-kawan pejabat yang lagi nyalon mau pilkada. Saya bukan politisi, saya nyapres. Kalau menang pun itu nggak mungkin. Ya, saya sarankan buat kawan-kawan yang mau nyalon, tolong kalian itu tahan diri. Saya tahu kampanye itu penting. Saya tahu kalian penting untuk menggali lubung suara. Saya sarankan, daripada kalian kampanye dan buat hajatan-hajatan yang justru itu menyakitkan kami, orang awam yang dari awal nggak bisa konser. Mas, bayangin, saya nonton konser aja nggak bisa. Hammer Sonic mundur, DWP mundur. Masuk kowe nggak hajatan, gue kampanye oleh adil bos. Saran saya, kalau kalian itu mau ngadain pilkada, saya nggak masalah asalkan kalian semua itu yang nyalon-nyalon, tolong warganya daripada dikasih hajatan, lebih baik dikasih makan sama dikasih masker. Kreatif, itu tim-tim kampanyenya kreatif dikit. Masa perlu saya ajarin pakai tim agensi marketing saya? Jadi kalian tuh buat kotak makan, ya, kotak pangan, nasi box. Terus di luar nasi boxnya tempel masker calonmu loh bro. Pilih nomor 1 paslon, pakai masker. Jadi kalian edukasi sekaligus ngasih makan. Itu kan edukasi donasi, bukan kampanye serangan wajar. Ibaratnya kalau dulu pakai kaos kampanye, sekarang pakainya masker kampanye. Kalau kalian nekat buat hajatan, tak jamin iso kalah bro. Soalnya malah golput. Makanya saya ini malah ngasih tips gratis biar kalian menang di pilkada era pandemi. Tips gratis ala Dr. Tirta untuk menang pilkada selama pandemi. 1,
jangan buat hajatan. Karena itu menyakiti hati para rakjel. Karena rakjel dari dulu mau buat dangdutan malah ditolak. Masa kalian diterima? Hindari hajatan. Tips nomor 2, menang pilkada di era pandemi ala Cipeng Dr. Tirta. Bagikan nasi kotak dan masker. Stop seragam kampanye, kaos saringan tahu, atau kaos jersey sepeda yang sponsornya tulisan partai. Ganti dengan masker partai atau masker kampanye. Sehingga warga dapat masker dan dapat makanan. Itu lebih bermanfaat daripada gawe hajatan. Sing ketelu, nek kampanye ya patuh protokol tuh. Sampean kampanye masker di dagu mengopo? Kita rakyat didenda masa sampean kampanye masker di dagu mengopo? Sama-sama bos. Kalau kalian kayak gitu, itu malah potensi kalah. Soalnya rakyat juga sudah cerdas, memilih calon yang jelas, memilih calon yang tidak memanfaatkan situasi dan tahu kondisi. Paham mas? Silakan. Pilkada kan kalau nggak salah tetap dilanjut. Saya orang rakjel ya udah. Nek me lanjut, penting tolong jangan buat hajatan. Mumet. Ngerti ora mumet? Makalah we. Tak kayak tip. Mending bagi masker tulis paslon lu bro. Bagi masker itu lebih keren. So menang we nek bagi masker. Tapi saya lebih mengharapkan pilkada diundur. Tapi nek lanjut ya wis kuwi tipsku. Tips terakhir. Kemarin usul kita alhamdulillah didengarkan oleh pemerintah. Yang pertama, sekarang kampanye edukasinya menjadi iman, imun, aman. Bukan lagi maskeran tok, tapi iman. Berdoa. 2. Imun. Makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imun, suplemen dan olahraga. Aman. Dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Campaign itu akan diviralkan mulai minggu depan. Terima kasih pemerintah sudah memantengi Instagram TV saya. Alhamdulillah saya tidak dijemput, tapi malah didengarkan. Gini baru elok. 1 jempol untuk Anda. Nomor 2. Sekarang swabnya turun. Dari 1,5 sampai 2,3 menjadi 900.000. Ya, tolong kalau bisa tetap swab gratis untuk daerah red zone. Jakarta, Jabar, Jateng, dan Bali. Jadi belum jempol mas. Jadi, turun sih, turun. Tapi kalau bisa tetap gratis. Kasihan soalnya yang di red zone mau swab aja takut bayar. Jadi belum jempol. Nomor 2. Kementerian UMKM memberikan kemudahan KUR buat UMKM. Jadi buat kawan-kawan yang mau ngajuin UMKM pinjaman dan dana dan kawan-kawan bisa ke bantuan UMKM, bisa ke BUMN setempat. Tanyakan jempol untuk UMKM. Berita berikutnya dari Parekraf. Saya mendapatkan info valid dari A1 tingkat Circle 1 bahwa ternyata Parekraf mengklarifikasi tidak pernah menggunakan influencer pariwisata selama pandemi. Jadi mungkin selebgramnya yang ngaku-ngaku. Nah, Parekraf memberikan solusi. Ada sertifikasi untuk UMKM di wilayah pariwisata gratis. Jadi nanti restoran-restoran yang patuh protokol akan mendapatkan insya Allah reward dan tulisan kayak bintang Michelin di papan depannya. Dan nanti kalau patuh protokol terus, lagi saya usulkan untuk mendapatkan reward. Terima kasih. Usul kita berikutnya, razia perut lapar diapresiasi
oleh Pak Doni Monardo dan banyak-banyak tokoh-tokoh artis yang mulai mendukung gerakan ini supaya rakyat di bawah bisa makan dan bisa maskeran. Terima kasih, terutama Anji yang menyumbangkan gitar. Saya beli gitarnya dan uangnya saya kasih ke Mas Anji. Dan Mas Anji malah menyumbangkan uang itu untuk rakyat. Usul berikutnya akan ada pameran UMKM di Bali dan Tangerang. Tangerang di Beruri, didukung oleh Peruri. Ya, Peruri Properti. Di Bali insya Allah pameran UMKM lagi saya perjuangkan di Parekraf agar di ACC untuk meningkatkan ekonomi Bali. Terima kasih. Saya juga usul supaya PSBB itu kalau bisa lebih mendisiplinkan di kantor. Pak Jokowi mengeluarkan statement seminggu yang lalu, lebih baik PSBB di DKI diganti dengan disiplinisasi area kantor dan transport umum. Terima kasih. Hal ini belum puas, kita harus terus mengontrol dan mengawasi. Dan berikutnya, soal Omnibus Law, saya tetap selalu menyarankan, tolong jangan buat anggota dewan, jangan dibahas dulu Omnibus Law. Karena kita sudah mumet dengan COVID, sudah mumet dengan ekonomi, sudah mumet dengan pariwisata, sudah mumet dengan pilkada, malah mbok tambahin Omnibus Law. Ada baiknya pembahasan Omnibus Law dilakukan setelah pandemi selesai. Berikut live ke-9 saya sudah selesai. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi, tolong PSBB Jakarta mending diganti saja. Karena ternyata rakyat-rakyat di bawah sudah jengah. Dan kedua, soal Omnibus Law tolong tidak urgent. Pembahasannya harap diundur tahun depan. Soalnya mumet wargane le mikir sudah ngurus ekonomi, pariwisata, lalu COVID, lalu pilkada, ditambah omnibus, jeblok utekku. Sekian pidato dan orasi saya. Terima kasih, selamat ketemu di live terakhir besok.